Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang penting sekali, menarik untuk suplai gizi kita, gizi ruh kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi Kiai Ahmad Bukhari yang menyampaikan memimpin kita semua, saya jadi teringat dulu ada seorang ulama ketika diminta untuk menyampaikan tausiah, beliau tidak pernah mau. Tapi ketika diminta untuk memimpin doa, beliau sangat mau. Saya mulai tadi alhamdulillah mengikuti. Di tengah-tengah saya berpikir, beliau ini persis sama dengan ulama yang pernah saya temuin di Madura itu. Ketika ulama itu ditanya, Kiai, kenapa Kiai kok nggak mau setiap kali diminta wejangan, nasihat, mau ilmu hasanah buat kita semua, kenapa? Tapi untuk doa beliau sangat mau. Jawabannya sederhana, kata beliau, saya ingin membimbing hati saja, tidak mau membimbing telinga. Jadi subhanallah, mudah-mudahan beliau Kiai Bukhari Allah panjangkan usianya, amin. Kita mulai tadi tidak saja mendapatkan banyak hal, tapi hati kita disirami oleh rahmat Allah. Amin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bicara tentang manusia. Jadi manusia ini ada dua dimensi pokok pada diri manusia. Ada dimensi lahir, ada dimensi batin. Tapi kita seringkali memberikan prioritas pada dimensi lahir. Batin seringkali kita abaikan. Para ulama memberikan gambaran di dalam diri manusia ini ada ruh, ada fisik, jasad. Ini bagaikan burung di dalam sangkar. Ketika burung ada di dalam sangkar, maka ketika burung itu lari dari sangkarnya, dia nangkring di atas jendela, dia menyaksikan bagaimana burung itu dimandikan, bagaimana burung itu dikafani, bagaimana burung itu digotong ke kubur. Maka burung itu menyaksikan bagaimana prosesi itu dilangsungkan. Maka kita seringkali senang merawat sangkarnya dibandingkan merawat burungnya. Tapi jangan salah ini. Merawat burung itu seperti apa? Sesungguhnya kita ini setiap hari itu ada dua dimensi. Tapi untuk yang roh kita sering abaikan dimensi itu. Tapi malam ini alhamdulillah kita sudah mulai diberikan asupan ruh. Jadi ruh itu membutuhkan zikrullah. Salah satunya yang malam ini kita lakukan. Untuk itulah kalau kita ingin bukti bahwa dalam diri kita ini ada dua dimensi itu, maka kalau kita nanya sama orang-orang, sama anak-anak, atau sama bapak-bapak, atau sama ibu-ibu,
Kita tanya, kita ambil satu kertas, apa yang Anda lihat ini? Orang pasti akan menjawab semua, oh itu Ustaz, kertas. Ya, Anda melihat kertas dengan apa? Pasti itu 100% akan jawab bahwa kita semua melihat dengan mata. Benar kan Pak? Sesungguhnya yang melihat bukan mata Pak, tapi yang melihat adalah roh yang mengantarkan kita. Mata ini adalah media saja. Esensi dari yang melihat itu adalah roh. Sebab kalau kita lagi tertidur, roh kita lagi pergi, lagi silaturahim ke roh-roh yang lain, maka ketika mata kita buka, lalu kemudian kertas ini kita perlihatkan, kira-kira mata yang punya kita ini bisa melihat? Tidak melihat Pak, karena ketika kita tidur, roh kita itu lagi pergi dari fisik. Bahwa sesungguhnya kita sedang melihat dengan roh sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah supaya lahir dan batin ini kita bisa selamat, salah satu kuncinya adalah kita disarankan oleh para ulama ada satu ijazah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memperoleh ijazah dari seorang ulama yaitu Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Musafi Al-Misri. Jadi beliau ini mendapatkan satu ijazah sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau itu nyambung Syekh Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani terus ke atas sampai kepada Abu Dhar. Kemudian sampai dari Rasulullah SAW. Apa itu ijazahnya? Jadi ijazah, kalau sudah ijazah Pak, mudah-mudahan kita semua bisa menerima. Maka ini bisa kita amalkan. Apa ijazahnya itu? Ijazahnya satu hadis yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang-orang yang penuh kasih sayang. Jadi di hatinya ini penuh kasih sayang. Jadi memandang sesuatu ini, memandang bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Maka orang yang memandang penuh kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka Allah azab yang Ar-Rahman akan menyayangi mereka. Tabaraka, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Maha Tinggi itu akan memberikan rahmat kepada kita semua yang punya hati penuh kasih sayang. Maka perintahnya irhamu man fil ardi, sayangi semua orang yang ada di bumi tanpa terkecuali. Gak perlu tanya apa agamanya, gak perlu tanya apa golongannya, gak perlu tanya apa sukunya, gak ada. Maka semua yang ada di bumi sayangi. Irhamu man fil ardi. Maka orang-orang yang punya pribadi hati yang seperti itu, yarhamkum man fis sama, nanti penduduk langit itu akan menyayangi kita. Makanya Bapak-bapak, para jamaah, mengapa para waliullah itu disayang oleh umat? Karena penduduk langit menyayangi para waliullah. Sampai detik ini makamnya saja disuanin oleh para umat manusia. Tidak saja yang datang, di sekitarnya ekonominya diperbaiki, bermanfaat. Kenapa? Karena penduduk langit menyayangi beliau. Sebab beliau punya hati ar-rahimuna, orang yang penuh kasih sayang. Jadi karena itulah Al-Quran menyebutnya Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Fabima rahmatin minallah, sebab karena rahmat Allah. Jadi ini rahmat nih Pak. Mudah-mudahan kita semua diturunkan rahmat Allah. Hati kita nanti akan jadi lembut. Fabima rahmatin minallah, sebab karena rahmat Allah.
lintah lalu maka kita ini jadi lembut, tidak kasar, tidak mudah marah, lembut hati kita, lembut pribadi kita, cara pandang kita lembut. Karena apa? Bi'ainur rahmah. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi, jika engkau itu kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, maka tidak akan ada orang di sekitar kita. Jadi saya senang sekali di Umar nih, di sini nih termasuk yang begini. Kenapa? Ya kalau beliau kasar nggak ada orang di sekitar beliau. Pada lari semua, ngapain ada di sekitar beliau? Ibu Hari bisa diikuti banyak orang karena di dalam pribadinya fagi rahmatin minallah. Andai beliau kasar, nggak bakalan ada orang di sekitarnya. Ini kata Al-Quran. Maka ciri-cirinya apa? Fa'fu anhum, selalu memaafkan orang. Jadi selalu kayak orang tua, ibu, seorang ibu itu dikasih rahim pada, maka pribadinya penuh rahmat. Maka beliau itu selalu memaafkan putra putrinya. Jadi seperti apapun salahnya anak kita, karena ada ainur rahmah, ya udahlah, dianggap nggak ada, dianggap nggak salah, karena fa'wan. Yang kedua, wastaghfir lahum, selalu memintakan ampun kepada Allah. Siapapun, dan ini pribadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Fa bima rahmatin minallah, maka biasanya selalu memintakan ampun orang lain. Jadi tengah malam nangis kepada Allah, ini pekerjaan para wali, para ulama. Tengah malam nggak mikirin dirinya sendiri, yang dimintakan ampun itu umat, masyarakat, santri. Makanya dulu saya di pondok itu tak pernah minta doa sama kiai. Kiai mohon doanya, saya ingin kuliah ke Jakarta. Kata beliau, nggak usah diminta, asal engkau ini nak bangun tengah malam. Kau kalau nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat tahajud, sholat hajat nggak bisa, asal kamu bangun duduk ngadep ke kiblat, lalu bilang amin, doaku udah sampai. Itu komitmennya para ulama. Maka di sini wastaghfir lahum, selalu memintakan ampun kepada orang, kepada santri, kepada jamaah, kepada umat, selalu memintakan ampun. Maka ada doa yang paling indah di dalam kitab itu untuk umat Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Muhammad. Ini lagi Pak, musim-musim kampanye musim ini bikin pura-pura dah hati. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Sekarang Pak Jempol kirim berita-berita bohong ke sana kemari. Aib saudaranya dibuka. Maka doa itu, Allah mastur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Allahumma jemur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kecukupan umat Muhammad. Allahumma af umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan sehat lahir dan batin umat Muhammad. Allahumma far umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Muhammad. Allahumma far umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga umat Muhammad. Minta dijaga. Allahumma shlih umat sayyidina Muhammad. Jadikan baik di umat Muhammad. Kalau saja tiap hari kita mendoakan saudara-saudara sesama umat Muhammad, nggak mungkin lawak kita itu saling mencaci, saling menghina, berprasangka buruk kepada orang. Nggak bakalan mungkin. Karena tiap malam yang ada di sekitar kita, kita doain. Itu doa yang ada di dalam kitab, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalau itu sudah dilakukan, wasyawirhum fil amr. Ini pribadi orang yang mendapat segala urusan dimusyawarahkan, tidak otoriter. Diajak ngobrol saudara-saudara kita, mungkin ada pendapat yang bagus di sekitar kita. Maka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah ada azam, ada niat yang kokoh, serahkan itu semua, nanti Allah yang menentukannya. Jadi pertama, untuk mencapai puncak keselamatan
batiniah kita, lahir kita, ini rawat. Salah satu merawatnya memandang segala sesuatu bi'ainir rahmah. Memandang dengan cara rahmat, kasih sayang, cinta. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, melakukan ibadah. Apa ibadah? Ibadah itu ngabdi. Jadi kita kalau dalam bahasa NU itu berhikmah. Nah, hikmah itu juga ngabdi. Maka ilmu tidak bakalan diperoleh kalau tidak ngabdi. Syekh Manahodeh dulu Pak, sampai kemudian menjadi kekasih Allah begitu. Itu dulu waktu mondok di Banyuwangi, beliau itu dapat tugas. Khalil kecil ini dapat tugas dari gurunya, dari kiainya di Banyuwangi sana. Setiap hari harus menaiki pohon kelapa, nggak boleh kurang dari 80 pohon kelapa. Setiap hari. Aja beliau, nggak pernah bertanya, kenapa kiai kok saya harus naik ini? Enggak. Selama 6 tahun tiap hari harus menaiki pohon kelapa sebanyak 80 pohon kelapa. Kalau kurang dari 80 pohon kelapa, beliau dicabut. Kalau lebih dari 80 pohon kelapa, beliau dapat bonus. Dan bonusnya itu tidak untuk dibuat jajan, disimpan dalam satu kotak, terus disimpan selama 6 tahun. Setelah 6 tahun diserahkan kembali kepada kiai. Kiai, ini uang yang selama ini kiai kasih buat kami serahkan kembali kepada kiai. Oh, jangan, itu punya kau. Hitung-hitung, kalau itu cukup untuk kau pergi ke tanah suci, maka kau pergi ke tanah suci dengan uang itu dan kamu mondok di situ. Itulah kemudian beliau mondok itu gara-gara naik pohon kelapa, duitnya itu dikumpulkan selama 6 tahun. Bonus-bonusnya. Coba kalau anak sekarang dapat duit, ya udah bisa kesana kemari kita jajan. Mana ada tukang jajan pada giling lagi kan? Zaman itu enggak dikumpulin sama kiai, enggak dihabisin. Duit itu enggak pernah dibelanjain, dikumpulin. Tapi karena kiainya memerintahkan untuk mondok lah beliau. Tapi sebelum berangkat kiainya bilang, Khalil, kenapa saya perintahkan engkau itu naik pohon kelapa? Kalau kurang dari 80 pohon kelapa sehari, saya cambuk kamu. Karena kalau kurang dari 80 pohon kelapa, berarti ada janda-janda dan yatim-yatim di sekitar pesantren yang gak makan kalau kurang dari 80 pohon kelapa. Tapi kalau lebih dari 80 pohon kelapa, bonusnya dikasih kepada beliau jadi berupa duit dan disimpan terus. Jadi selama 6 tahun gak pernah bertanya. Santri itu seperti itu. Masuk akal atau tidak masuk akal, gak peduli. Yang penting ikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Jadi sekarang ini ada kehilangan trust namanya. Murid, orang tua sudah mulai kehilangan trust sama gurunya. Sudah tidak total menyerahkan diri kepada gurunya. Karena kalau dicubit, pasti laporan di polisi Pak. Maka barokah ilmu itu hilang barokah ilmu. Syaratnya ilmu itu untuk memperoleh ilmu, satu mesti mengabdi. Saya dulu berebut kalau kiai naik ke masjid, saya berebut sandalnya supaya bisa membalik. Sandal itu ke aktual. Yang tadinya ngadep ke masjid kita balik supaya bukan dibalik. Mempersulit dan memberikan kemudahan. Dan bukan hanya punya kiai, punya santri-santri kita balik. Untuk apa? Belajar memudahkan orang lain. Jadi belajar memudahkan orang lain dari hal-hal yang kecil itu bisa kita lakukan pada anak-anak kita. Saya mohon maaf Pak, kalau di rumah saya manja Pak sama anak saya. Saya pulang dari kampus itu kan, saya bilang apa kali capek aja. Ada yang bukain sepatu, bukain kaos kaki. Tapi begitu kaos kaki sepatu dibukain oleh anak saya, Fatihah meluncur buat dia. Hadiah buat. Ada yang ngambilin, ayah bikin teh dong. Iya dibikin. Ada yang bikin. Tapi begitu dibikin, saya kasih hadiah Fatihah. Kenapa? Ini pendidikan karakter
buat anak-anak kita. Dan anak saya diajak ngomong bahasa Madura, Pak. Kenapa? Ya supaya punya rasa abahnya ini, bapaknya ini dari Madura. Karena itu bahasa kampung, bahasa ibu nggak boleh ditinggal. Saya kami sampai detik ini. Jadi biar kuliah di UIN, ya kalau saya kerja ngomong Madura pasti ngerti. Udah bisa. Dan saya ajarin yang halus-halus. Jadi ini ibadah, mengabdi kepada, dan pengabdian itu nanti Pak butuh ilmu itu. Selain pengabdian dibutuhkan ketawaduan, tawadu sama guru, tawadu pada orang-orang yang lebih sepuh, tawadu. Makanya di kampung saya nggak ada ceritanya kontak mata anak dengan orang tua. Berani natap mata, nggak berani. Kenapa? Nggak sopan. Nah, kalau di sini di kampus saya, Pak, kalau ada mahasiswa kontak mata, ini ada yang bohong nih, ada yang seperti. Nah, di dalam nggak boleh. Kita mau ketemu guru dari jauh itu, sandal kita udah dilepas. Kita nggak boleh lebih tinggi dari guru kita. Lepas jauh. Kita ketemu guru nggak pakai peci. Wah. Apalagi sholat mau ketemu Allah, kita nggak pakai peci. Parah itu. Makan aja harus pakai peci. Saya dulu di rumah, abah saya ketat sekali, Pak. Makan nggak pakai peci, dihajar saya. Saya baru ngerti, ternyata supaya kita tawadu, menghargai makanan. Bahkan kalau pipis di sungai, kalau nggak pakai peci, daun pun taruh di atas. Ini bahasa Arabnya kopiah. Kopiah itu bahasa Arab. Kufiah. Kufiah itu artinya menyembunyikan. Menyembunyikan ilmu yang sangat luar biasa, disembunyikan supaya nggak sombong. Maka Sunan Giri dalam kitab Asrornya itu katanya begini, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jempol ini taruh di bawahnya telunjuk. Dan ini kan kalau fikih kan hanya telunjuk doang, jempolnya nggak pernah dibahas. Kenapa itu? Muhammad nggak boleh jauh dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tanya sama waliullah, para ulama di Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hasanuddin. Kata beliau, iya Pak Jufri, bukan hanya Muhammad tidak boleh jauh dari Allah, tapi kita ini manusia nggak boleh menjempolkan diri, harus bersembunyi di bawah telunjuk. Sehebat apapun kita, Allah saja. Sekaya apapun kita, Allah saja. Jadi banyak falsafahnya, Pak. Di dalam sholat itu banyak sekali falsafahnya. Nggak cukup kita paham teksnya, bacaan-bacaan di kita, bacaan-bacaan di dalam sholat, nggak cukup. Banyak sekali. Kenapa takbir harus angkat tangan? Itu ada maksudnya, Pak. Kenapa kalau assalamualaikum itu? Mungkin Bapak kalau assalamualaikum menoleh ke kanan, ke kiri, selama ini ngikut siapa kira-kira? Tahu nggak alasan? Yang saya tahu tuh dulu saya sekedar menoleh loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Pak. Ternyata kata para wali, Pak, itu menolehnya itu bersamaan dengan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak karena rahmat Allah, enggak mungkin bisa menoleh. Kenapa sahabat? Belum lagi dibaca iftitah, belum lagi Fatihah. Loh, yang di Fatihah sangat banyak sekali. Misalnya, kenapa di Fatihah itu kata ganti orang? Kata ganti orang itu kan ada kata ganti orang pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu. Kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Yang jamak mereka. Dia laki-laki, dia perempuan. Kalau bahasa Arab itu kan begitu ya. Di dalam Fatihah itu, alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, milik Allah, adalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, itu loh Tuhan yang ngatur alam. Iya, siapa Allah yang ngatur alam? Itu kan diomongin, Pak. Kata ganti orang ketiga. Gak ada saja
Ibaratnya kalau di sini nggak ada Kiomar gitu ya, kita tanya siapa ketua ini di sini? Kiomar. Kiomar itu siapa? Itu loh orangnya yang ganteng kan? Ini Pak. Iya, beliau itu siapa? Itu loh yang suka bimbing jemaah. Iya, siapa beliau? Itu kan diomongnya nggak ada beliau di sini. Sama berarti ya, segala puji milik Allah. Siapa Allah? Tuhan yang ngatur alam. Iya, siapa beliau? Ar-Rahmanir Rahim. Itu loh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iya, siapa Allah yang ngatur alam, yang maha pengasih lagi penyayang? Siapa beliau? Itu loh Pak, yang Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru kemudian, iya hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Ini berduaan dengan Allah Pak. Sejatinya kita sholat khusyuk Pak, karena berduaan dengan Allah. Iyaka hanya kepadamu ya Rabb, na'budu kami menyembah. Wa iyaka hanya kepadamu ya Rabb, nasta'in kami minta. Mestinya itu khusyuk kita, karena sudah berduaan dengan Allah. Maka para wali itu ada kode-kodenya Pak. Di setiap sholat itu ada kode-kodenya. Pada titik ini dia berhenti dulu, tuntasin dulu. Sama Ja'far Shadiq itu, keturunan Nabi itu, kalau lagi tahiyat Pak, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diulang lagi. Kalau belum merasa ada jawaban dari Rasulullah, dia nggak berhenti Pak. Jadi sholatnya bukan sekedar selesai. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diulang lagi Pak, diulang. Kenapa? Belum ada jawaban di hatinya, belum ada sentuhan. Maka kita mudah-mudahan bisa terus memperbaiki ya Pak, sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita. Saya senang kayak tadi itu mengasah batinnya kita. Insya Allah rahmat Allah bakal turun pada kita, pada pribadi-pribadi yang selalu diasah batin. Batinnya. Jadi ibadah itu sampai memunculkan keyakinan. Kata Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai muncul keyakinan. Jangan pernah berhenti. Ulang lagi. Coba lagi. Kok saya kurang khusyuk? Coba lagi. Kenapa kalau Allahu Akbar kok yang diikat korek yang tersimpan di mana tadi? Itu harus dievaluasi lagi, diperbaiki. Latihan aja kita bareng-bareng. Sholat hajat, sholat tasbih, dicoba. Memang harus dicoba supaya batin kita punya ruang frekuensi yang sama, frekuensi yang bagus. Kayak tadi itu di Kirwan, ini keren banget nih Bang. Kalau ini setiap minggu ya nih. Ya mudah-mudahan kita pribadi-pribadi melaksanakan jamaah. Tapi enak, roh kita akan jadi enak. Nah, para hadirin, itu kalau orang sudah ibadah terus-menerus, maka melahirkan perasaan cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Dulu ini cinta ya Pak. Cinta itu kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang nggak masuk akal sama sekali. Dulu di daerah saya di Masjid Jami, Sumeneb itu Pak, ada penjual kembang. Nenek-nenek jual bunga. Nenek ini jual bunga. Setiap kali masuk waktu zuhur dia sholatnya di Masjid Jami. Anehnya nenek ini selesai sholat zuhur, selesai sholat sunnah, selesai zikir, turun di masjid, dia itu membersihkan halaman masjid unik. Jadi sampah-sampah di halaman masjid itu dipungutin satu-satu, bukan disapu loh Pak. Waktunya zuhur lagi. Madura kan panas Pak kalau zuhur. Sangat panas sekali. Akhirnya apa? Nenek ini aneh. Karena aneh, remaja-remaja masjid tiba, kasihan. Biar nenek ini tidak capek, boleh besok-besoknya begitu beliau sholat, sebelum beliau turun, orang pemuda ini bersihkan halaman masjid. Begitu selesai halaman masjid itu dibersihin, nenek turun, ternyata halaman masjid sudah bersih. Nangis tuh nenek, meronta-ronta. Ya Allah, kenapa orang tega gak membiarkan saya membersihkan halaman masjid ini? Siapa yang telah buat durhaka ini? Durhaka jahat.
nggak membiarkan saya membersihkan halaman masjid. Orang bertanya kepada beliau, kenapa nenek kok nggak suka orang lain bersihkan halaman masjid? Nggak mau jawab. Akhirnya imam masjid datang kepada beliau, seorang kiai. Nih, kenapa nenek kok nggak suka orang lain membersihkan halaman masjid? Kiai, saya mau berjanji, asal kiai mau berjanji apa? Saya mau cerita, asal kiai mau berjanji. Apa janjinya nih? Pokoknya cerita yang saya sampaikan ini nggak boleh diceritain kepada siapapun kecuali saya sudah meninggal, boleh diceritain. Cerita ini sudah beliau ini meninggal dan bahkan sudah ditulis di dalam sebuah buku namanya Rindu Rasul. Oke, kata nenek itu, Kiai, saya sesungguhnya mendengar di setiap jamaah mengikuti tabligh dari para ustaz, para ulama. Katanya orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok akan bersama Rasul di surga itu seperti ini. Jadi berdua. Maka itulah Kiai, saya bersihkan halaman masjid, saya pungutin sampah satu persatu. Setiap satu sampah saya bacakan sholawat untuk kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditambah kalau enggak ada. Kalau kata sebelah ini. Jadi setiap sampah satu sholawat. Untuk apa? Besok di hadapan Allah sampah-sampah ini biar jadi saksi bahwa aku ini mencintai Rasulullah SAW. Kata nenek. Coba kalau kita kadang-kadang kalau doain lama doa belum dikabulkan, kita kadang-kadang suka protes. Mogok kita ngapain doa juga nggak dijawab dah. Kadang-kadang kita suka protes. Lah, nenek ini tidak. Dia ingin betul supaya sampah-sampah itu besok di hadapan Allah jadi saksi bahwa aku ini mencintai Rasulullah SAW. Dan ini tidak ada kodenya di dalam kitab kita, nggak ada pelajarannya ini, Pak. Ini karena bahasa cinta. Kalau cinta malah dari kayak bapak ini cinta zikir, ya biar jauh datang. Gak ada urusan, karena cinta gak butuh apa-apa, betul-betul lillahi seperti yang diniatkan oleh Ibu Bukhari di awal kan. Perbaiki niat. Karena boleh jadi kita datang niat kita sedikit berubah bisa salah. Nah, jadi akan melahirkan kecintaan, keistiqomahan. Jadi maka barokah gitu. Maka ibadah ini harus menjadi kunci. Jadi ibadah ini artinya mengabdi, ya Pak. Mengabdi, menghamba hanya kepada Allah. Jadi, berasal dari kata abada ya Allah. Jadi abdan seorang hamba, abidun orang yang menghamba. Nah dulu itu sebenarnya iblis itu kan benar. Jadi kalau dalam tafsir itu iblis itu sebenarnya benar. Ketika diperintah untuk bersujud isjudu li Adam, sesungguhnya iblis tidak mau bersujud kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah. Dari sisi itu sesungguhnya benar, tapi dia ingkar terhadap kalam Allah. Padahal sudah dapat perintah dari Allah. Sama kayak Sayyidina Umar ketika mau cium Hajar Aswad, beliau bilang sama batu, "Hei batu, andai saja tidak Rasulullah tidak menciummu, saya tidak bakalan menciummu." Nah itu taat itu menimbulkan kecintaan dan keistiqomahan salah satu. Nah, ini maka di dalam tafsir iblis itu sesungguhnya pada aspek tertentu, pada aspek ketauhidan yang tidak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, itu benar. Tapi menjadi tidak benar karena dia abai terhadap kalam Allah, perintah Allah. Perintah. Kalipun para ulama di tafsir nanti berbeda-beda tentang makna sujud ini. Ada yang menghormati dan lain-lain. Yang ketiga, ini terkait dengan menjaga iman. Jadi, ruh salah satunya dengan zikir, berpandangan bi'ain rahmah, dengan ibadah tadi, mengabdi, ilmu juga bisa diperoleh dengan cara mengabdi. Yang ketiga, menjaga iman. Dengan apa? Dulu ada satu hadis ya Pak. Hadis Nabi yang menyebutkan begini. Nabi itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nyambangi atau mendatangi sahabat-sahabat yang lagi kumpul, lagi bincang-bincang. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa menyebut lagi jagungan, ngobrol-ngobrol tentang agama. Rasul datang
menyambangi para sahabat yang lagi. Lalu Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi ini?" Mereka menjawab, "Asbahna mu'minin ya Rasul. Kami pagi ini dalam keadaan beriman." Wih, keren ini kata Rasul. "Wa ma alamatu imanikum? Apa kira-kira tanda-tanda keimanan kalian?" Kata para sahabat, "Nasbiru 'alal bala." Kami itu selalu sabar dengan ujian. Nah, ini Pak, sabar dengan ujian, musibah. Nah, musibah itu sesuatu yang menimpa. Idza asobatkum musibah, jika menimpa kepada mereka. Idza asobatkum, jika menimpa kepada kamu sekalian, musibah, suruh katakan inna lillahi wa inna ilaihi. Yang disebut musibah apa? Itu berasal kata dari asobat yusibu, musibah. Asoba artinya sesuatu yang menimpa. Musibah sesuatu yang menimpa. Yang menimpa itu tidak mesti yang tidak enak. Yang enak pun itu sesuatu yang menimpa. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, hal pertama yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita tasyakuran, selamatkan potong-potong. Agak aneh kita sebenarnya. Nah, di dalam Islam katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah raji'un, kembali. Sejatinya dimulai dari kita. Tapi kadang lupa. Sama orang lupa kalau lagi naik pesawat turun, jarang yang kemudian kita lihat mereka cari tempat untuk sujud syukur. Padahal begitu berangkat itu sama dengan ada di dalam kotak mati lah, kotak mati ya. Begitu selamat turun, enggak ambil handphone langsung cek gitu loh. Gak ada yang kemudian kita cari. Ada nggak ya salah satu di antara para hamba Allah itu ketika selamat cari tempat untuk sujud syukur, berterima kasih pada Allah. Jarang kita ketemu. Jadi makanya kadang-kadang kita minum aja, Pak, nggak pernah minta izin sama Allah. Yang ini Allah loh, Pak. Mestinya minta izin ya Allah. Mudah-mudahan airmu ini bisa membuat aku sehat sebagai syarat ibadah kepada Allah. Kan bisa bermanfaat, beda sih. Nah, insya Allah kita akan terbiasa. Nah, oleh karena itulah kata Nabi, kata para sahabat, nasbiru 'alal balak, kami itu selalu sabar dengan ujian, dengan musibah, sabar. Wa nashkuru 'alal raha, dan kami itu selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih, dengan apapun. Makanya di dalam kitab itu selalu disebut gini, Pak. Kalau engkau mendapatkan nikmat, dapat rezeki, jangan kau lihat berapa besarnya rezeki. Kadang-kadang orang begitu dapat uang 50.000, kerja seharian dapat 50.000, lalu kita cuma 50.000. Bahkan sekarang yang unik, Pak, pengemis di JPU itu, Pak, dikasih 500 rupiah, diambil di uang. Nah, sejatinya kita bilang, jangan kau lihat betapa berapa besaran rezeki yang kau peroleh, tapi lihat siapa yang telah memberi rezeki kepadamu. Nah, musibah itu, Pak, tidak hanya yang tidak nyaman, yang menyaman pun itu musibah. Maka nasbiru 'alal bala, nashkuru 'alal raha, kami selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang terakhir, narda bil qada, rela dengan semua ketetapan Allah. Jangan dikomentari. Ada apapun terjadi pada kita, nggak usah komentar, lakukan aja. Itu orang mukmin yang sesungguhnya. Makanya Rasul begitu mendengar sahabat menyatakan 3 hal itu, Rasul langsung bilang, wa bir rabbil ka'bah, demi Tuhan yang ngatur Ka'bah, demi Tuhan yang jaga Ka'bah, antumul mu'minuna haqqan, engkau ini orang mukmin yang sesungguhnya. Engkau orang mukmin yang sesungguhnya kalau yang 3 itu dipegang. Wah, ini keren ya, Pak. Lalu karena itulah penting bagi kita antumul mu'minuna haqqan, supaya kita termasuk orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, ada 3 macam. Nanti kita ini ada kalau kita berdoa, Allahumma ja'alni saburan. Kenapa kok enggak sabir?
waj'alni syakura. Kenapa aku nggak syakir? Kan artinya kan sama-sama yang bersyukur, sama-sama sabar. Waj'alni mukhlasa. Kenapa aku nggak muhlisin? Karena beda, Pak. Kalau saburon itu sabar bukan hanya kepada kesulitan, pada kenikmatan saja dia sabar. Bukti kalau dia sabar, nggak cepat bereaksi, nggak cepat berubah. Ada orang kan dapat rezeki sedikit, sombongnya udah selangit. Hafal hadis 2 biji, semua orang bisa lain. Salah semua sama dia. Nah ini nih model begini, nggak sabar namanya. Lah seorang soburo, wah tenang sekali, dapat rezeki. Nggak, saya ketemu ulama Pak, dapat rezeki, dikasih hadiah mobil, nggak ditengok Pak. Mana kalau kita kalau dapat mobil, coba lihat, dicoba pakai. Ini enggak, 2 hari baru dilihat mobil. Menggambarkan bahwa nggak ada masalah, nggak ada yang lebih indah daripada Allah di muka bumi. Jadi nggak, reaksinya antara ini ada dengan tidak ada, flat aja, biasa-biasa aja. Ya paling kalau ada orang yang ngasih memperlihatkan kebahagiaannya supaya yang ngasih itu menjadi gembira. Wah, Kiai seneng dikasih ini sama saya, seneng. Maka beliau dalam rangka itu. Tapi dirinya enggak, dapat ujian dari istrinya sendiri, dari anaknya sendiri. Enggak masalah, biarin aja, nggak apa-apa. Istiqomah. Betul. Jadi itu saburo. Ada syakuro. Kenapa kok nggak syakir? Kalau syakir itu bersyukur kalau dapat nikmat doa. Naik pangkat, alhamdulillah. Dapat lotre apa enggak? Bilang alhamdulillah. Gaji naik, PNS, kasih kedua kali gaji, alhamdulillah. Para guru naik dapat 2 juta, alhamdulillah. Ya, itu. Tapi kalau syakuro, tidak. Sakit nih Pak, Imam Ghazali sakit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau mengistirahatkan. Gara-gara sakit itu, ibadah kan ada rukhsah. Nulis ada rukhsah. Jadi semua disyukuri loh. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Makanya iblis, setan itu hanya takut sama orang-orang yang mukhlasin. Orang mukhlisin itu ikhlas, mau berbuat baik, itu mikir Pak, oh itu bagus dilakukan, itu mukhlisin. Itu nggak bagus dia tinggal, itu mukhlisin. Tapi kalau mukhlasin, semua yang ada pada dirinya baik semua. Gak ada sedetik pun keburukan terhadap siapapun kepada orang lain, gak ada. Itu orang-orang mukhlas. Karena itulah ketika iblis diturunkan ke bumi, ya Rabb katanya, karena engkau telah menangguhkan kami sampai akhir zaman, saya akan pastikan hamba-hambamu akan kami uji. Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali orang-orang yang mukhlas saya gak kuat. Kenapa? Karena semua dalam dirinya itu adalah kebaikan. Detak jantungnya adalah kebaikan. Darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah kebaikan. Makanya orang yang mukhlasin Pak, ketika sujud, yang sujud bukan hanya jidat. Nah kita kan masih jidat. Padahal kata Nabi salawatu adzam, 7 tulang yang sujud. 1 jidat, 2, 3 telapak tangan, kanan dan kiri. 4, 5 lutut kanan, lutut kiri. 6, 7 jari-jari kaki itu harus bersujud. Kalau nggak sujud kata ulama dalam fikih itu bisa nggak sah, kayak tapak jarinya diangkat. Harus disujudin dan harus merasakan sedang bersujud kepada Allah 7 tulang. Sab'atu a'dham ya. Lama-lama kalau orang mukhlas yang sujud bukan hanya 7 tulang, nafas yang keluar masuk bersujud kepada Allah. Darah yang mengalir dalam tubuh bersujud kepada Allah. Itu nanti bisa begitu orang-orang. Maka nggak ada sedikit pun di hatinya itu rasa kabur sama orang. Kan kalau kita kan, apalagi kalau tanggal tua Pak, orang tersenyum sama kita bilang ini mau pinjam duit nih. Jadi perasaan kabur terus.
dalam hatinya, dalam pikirannya, di dalam darahnya dan seterusnya. Ini terkait dengan hadis itu ya. Nah, bagaimana kita memandang musibah? Nah, pertama, musibah itu harus dipandang cara Allah sayang kepada kita. Jadi kalau kita dikasih musibah, terima kasih ya Rob, Engkau sedang memanggilku. Makanya min musibatin, tidak ada musibah yusabu biha al-muslim yang menimpa kepada orang Islam illa kufira biha, kecuali Allah ampuni dosa-dosa. Walaupun hanya duri yang menusuk kaki kita, itu diampuni dosa. Bahkan dalam satu riwayat, "Man yuridillahu bihi khairan yusib lahu." Jadi siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yusibin, maka dia akan diberi ujian. Jangan merasa disayang oleh Allah kalau belum dikasih ujian. Para waliullah, para ulama, para nabi, ujiannya nggak tanggung, luar biasa tanggung. Apa ujian yang diberikan? Nah kalau masih belum diuji oleh Allah, jangan sok-sokan. Semua yang diminta dikasih oleh Allah, jangan-jangan dikasih kur oleh Allah. Nah, kasih dulu, seberapa dia. Tetapi orang yang dipuji oleh Allah, itulah orang yang sedang disayang oleh Allah. Makanya dulu saya pernah mendapatkan satu riwayat, ada satu hadis, ada seorang hamba berdoa lama sekali. Saking lamanya, saking istiqomahnya, sampai para malaikat itu menyampaikan kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa Engkau tidak segera mengabulkan keinginan orang itu ya Rabb? Padahal orang itu begitu tulus, ikhlas menyampaikan. Tapi Engkau tidak segera mengabulkan." Maka kata Allah pada malaikat itu, para malaikat, memang sengaja saya nggak segera mengabulkan keinginan orang ini, sebab saya masih senang dengan ucapan-ucapan dia. Saya ingin bersama dia terus-menerus. Saya ingin berlama-lama sama dia, karena dia itu ucapannya indah, enak saya dengar. Sama kalau bapak-bapak siang-siang mau tidur, datang pengamen, udah nggak enak gitarnya, telinga mau tidur itu udah nggak enak, pasti bapak buru-buru ngasih duit, mau 500 kayak mau 1000 kasih catatan supaya berdua. Coba kalau lagunya enak sesuai dengan selera bapak, lagunya itu memang hobinya bapak misalnya, begitu ada pengamen enak suaranya, lagunya enak, bapak keluar, coba belum 2 lagu lagi. Bapak nggak mungkin kasih 500 rupiah, nggak mungkin kasih 1000, pasti dikasih yang paling istimewa. Sama Allah kalau lagi seneng sama kita, belum dikabul kadang-kadang keinginan, nggak segera dikabul. Kenapa? Keikhlasannya, matur-maturnya kepada Allah, Allah lagi seneng banget. Maka Allah menyebutnya dalam hadis itu, aku ingin berlama-lama sama dia. Apa nggak seneng Pak kalau kita berlama-lama sama Allah? Mau ketemu Jokowi aja kita kadang-kadang ingin lama-lama. Wali kota ini yang baru, terus kita dipanggil sama dia, ingin lama-lama. Kalau orang ini udah lagu ada ketertautan hati. Nah ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Musibah itu harus dipandang cara Allah sayang kepada kita. Jangan dipandang musibah itu, kan ada orang tolak bala. Kalau bisa jangan kasih dong saya. Hidup pengen enak doang. Gak apa-apa. Allah mau ya biarin aja. Yang ngatur Allah. Gak mungkin yang Allah kasih ujian itu melampaui kapasitas kita. Gak mungkin. Yang penting sekarang, gimana cara kita memandang musibah ini? Gimana cara kita memperlakukan musibah ini? Gimana? Jadi insya Allah nggak ada yang nggak nikmat kalau kita hadapi musibah itu dengan apalagi di akhir rahmah itu kan bersandar kepada Allah. Karena itu ulama menyatakan begini Pak, man syaka musibatan, siapa yang selalu mengeluhkan musibahnya. Bahkan kalau dalam hadis, siapa yang mengeluhkan dhaiful ma'ashi, kesulitan hidupnya setiap hari, itu sama dengan menceritakan aibnya Allah kepada makhluk. Makanya jangan suka curhat sama manusia. Kalau lagi ada masalah dan musibah, segera sholat aja 2 rakaat. Segera ketemu Allah saja. Kan itu jauh lebih elok, lebih enak. Jadi ada ujian,
ada musibah, segeralah bertemu Allah, segeralah mendekat kepada Allah. Jangan-jangan musibah yang Allah kasih buat kita, cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Makanya Pak, ada anekdot nih Pak. Anekdot tuh ada seorang majikan di lantai 2. Pembantunya lagi nyapu di bawah. Sama beliau diakili 50.000. Dikucuruk-kucuruk, dilempar sama dia. Dia melihat ada 50.000, diambil. Melihat kan, nggak ada orang, dimasukin ke saku. Kok nggak ada reaksi kata majikannya? Diambilin 100.000, diumpel-umpel lagi, dilempar sama dia lagi. Begitu melihat ada 100.000, cuma ngelihat ke atas. Terus yang 100.000 taruh di saku. Katakan majikannya, diambilin batu sekelereng, lempar ke kepalanya. Apa yang dia lakukan? Dicari Pak ke atas Pak. Siapa yang melempar? Sama Pak kita. Kalau kita ada tembakan nih, alhamdulillah. Selamat dari musibah, alhamdulillah. Coba kasih musibah yang nggak pernah sholat tahajud Pak. Dicari apa itu? Lewat mana? Bahkan orang sampai sadar, kadang-kadang yang dicari bukan Allah, tapi penyelesaian masalahnya. Dengan cara apa? Kesugihan. Yang salahnya, yang salah. Ketika diuji, mestinya yang dicari Allah. Siapa yang telah mencari? Yang memberi ujian itu siapa? Kembali kepada siapa yang punya ujian. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena itulah di dalam satu pendapat orang bijak, arba'un min kunuzil jannah. Ada 4 orang yang menuju kepada surga. 4 rahasia yang menuju ke surga. 1, kitmanul musibah. Orang yang selalu menyembunyikan musibah. Oke. Jadi jangan mudah curhat sekarang. Curhat dong mama, nggak ada. Jadi curhatnya sama Allah diulang. Kecuali orang-orang tertentu yang bisa membimbing kita. Kayak misalnya Kiai Bukhari, ini keren ya. Jadi curhat pasti akan dibimbing kepada Allah. Kedua, kitman sedekah, menyembunyikan sedekah. Ini jangan menunjukkan. Menyembunyikan. Kalau sedekah nggak usah kelihatan. Jangan kayak ibu-ibu kalau mau nyumbang masjid di jalan, mau dimasukkan, begitu mau dilepas, kalau yang pegang duit sudah kan. Begitu dia terima kasih Bu Haja gitu kan. Jadi harus disembunyikan, berusaha sebisa mungkin sembunyiin sedekah kita. Mau sedekah fisik, mau sedekah rezeki dan lain-lain. Yang ketiga, kitmanul faqr, yaitu menyembunyikan kesedihan. Jadi jangan ketika di hadapan orang pura-pura sendiri. Biar ditanya, pura-pura gak berdaya. Kenapa gak berdaya? Maaf, saya lagi puasa. Jadi kasih tahu aja kalau puasa. Kalau ada orang udahan. Makanya kalau orang Islam benar-benar mau ketemu Allah, mau sholat berjamaah di masjid, jalan yang tegas, yang berbahagia. Kenapa mau ketemu Allah? Ini enggak Pak, berangkat dari rumah sepi, lewat pinggir, ditanya Pak ini kemana? Udah bawa senjata yang masjid atau? Ini udah pakai jubah di Bahrain pakai jubah nonton bola bukan masjid Pak. Jadi kita kadang-kadang bergeser di sini pandangan kita. Lalu karena kita berangkat ke masjid dalam keadaan happy, senang, mau ketemu Allah nih. Mak baru buru-buru, nggak lelok, lemas gitu. Ini kan gambarannya lemas sekali, kayak nggak mau ketemu dengan kebahagiaan, padahal mau ketemu dengan kebahagiaan. Terakhir, kitmanul wajah, menyembunyikan rasa sakit. Jadi kalau lagi sakit, ya sebisa mungkin perlihatkan. Enggak, saya nggak sakit. Insya Allah, sehat beneran. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekelumit, mudah-mudahan ikhlas menerima. Dan insya Allah mudah-mudahan memberikan rahmat hidayah buat kita semua. Keluarga-keluarga kita dilimpahi kesehatan semua kita semua. Dan mudah-mudahan turunan-turunan kita termasuk orang-orang yang
hamba-hamba yang soleh. Amin. Meninggali as-soleh. Demikian, saya kira gitu ya. Terima kasih hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih yang membantah sama